Hai, selamat datang di kelas Lintas Udara. Kelas Lintas Udara adalah serial pembelajaran jarak jauh melalui suara yang didukung oleh Save the Children di Indonesia. Selamat mendengarkan dan mari berkegiatan bersama ya. Halo semua, senang sekali saya Preti Hamifidia, perwakilan staf program transisi dari Save the Children Indonesia dapat kembali menyapa pendengar semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai komponen pramatematika. Jika pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang bilangan dan berhitung, maka untuk episode hari ini kita akan lanjutkan dengan dua komponen pramatematika yang lain, yaitu pola dan geometri. Sebelumnya, yuk kita ingat lagi apa saja 5 komponen dari pramatematika. Yang pertama, bilangan dan berhitung, yang sudah kita bahas pada episode sebelumnya. Yang kedua, pola. Yang ketiga, memilah dan mengelompokkan. Yang keempat, perbandingan dan pengukuran. Dan yang kelima, geometri. Kita akan mulai dengan membahas tentang pola. Apa itu pola? Pola yang dimaksud adalah kemampuan anak untuk menangkap atau memahami sesuatu yang berulang. Mengapa penting mempelajari tentang pola untuk anak usia dini? Yang pertama, mempelajari pola dapat menjadi dasar bagi anak untuk berpikir logis dan runut. Yang kedua, mempelajari terkait pola juga dapat menambah kemampuan anak dalam memecahkan masalah, baik dalam pelajaran di sekolah maupun pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, anak juga dapat mengembangkan kemampuan matematikanya di jenjang pendidikan yang lebih lanjut, seperti saat mempelajari statistika dan peluang. Kemampuan anak usia dini yang dapat dikuasai terkait dengan pola adalah: yang pertama, anak dapat mengenali pola dimulai dari pola sederhana sampai pola yang sulit. Misalkan, untuk pola sederhana, warna merah, warna hijau, warna merah, warna hijau, anak bisa menentukan warna setelah warna hijau adalah warna merah. Untuk pola yang sulit, misalkan 3 pensil hijau, 2 buku merah, 1 pensil biru, berulang 3 pensil hijau, 2 buku merah, 1 pensil biru. Anak bisa menentukan urutan selanjutnya adalah 3 pensil hijau. Yang kedua, anak dapat meniru, mengembangkan, dan kemudian membuat polanya sendiri, dimulai dari pola yang sederhana sampai pola yang sulit. Misalkan, anak dapat membuat pola sederhana 1, 2, 3 berulang 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan anak dapat membuat pola yang lebih sulit seperti 3 daun, 2 batu, 4 ranting, berulang 3 daun, 2 batu, 4 ranting, dan seterusnya. Mengenalkan pola pada anak usia dini harus dilakukan dengan terlebih dahulu mengenalkan pola-pola sederhana seperti ranting, daun, berulang, ranting, daun, berulang, ranting, daun, dan seterusnya. Kita dapat menggunakan benda-benda di sekitar rumah untuk memperkenalkan pola sederhana kepada anak sampai pada pola yang sulit,
seperti menggunakan tutup botol warna-warni, sendok, batu, ranting, daun, dan lain-lain. Lakukanlah kegiatan main yang menyenangkan untuk mengenalkan pola kepada anak usia dini. Pengenalan pola sejak usia dini akan membantu anak untuk berpikir logis, runut, dan menambah kemampuannya dalam pemecahan masalah, baik dalam memahami pelajaran maupun kehidupan sehari-harinya di masa depan. Kita lanjutkan pembahasan komponen pramatematika selanjutnya, yaitu geometri. Geometri merupakan bidang pengetahuan terkait dengan kemampuan anak untuk memahami mengenai bentuk, ukuran, dan posisi. Kemampuan anak usia dini yang dapat dikuasai terkait dengan geometri adalah: yang pertama, anak dapat menggunakan dan mengidentifikasi bentuk lingkaran, segi empat, dan segitiga. Misalkan, anak dapat melihat benda-benda di sekitar dan menyebut bentuknya segitiga, segi empat, atau lingkaran. Yang kedua, anak dapat melempar dan menangkap objek. Misalkan, anak dapat bermain, melempar dan menangkap bola kecil bersama temannya. Yang ketiga, anak dapat menumpuk benda atau memindahkan benda di dalam satu ruangan. Misalkan, anak dapat memindahkan benda dengan perintah ke atas atau ke bawah. Jadi, memahami geometri untuk anak usia dini adalah mengenalkan bentuk bangun datar sederhana kepada anak yang pengenalannya dimulai dari bentuk benda nyata yang ada di sekitar anak. Dengan mengenalkan geometri, kita juga mengenalkan kepada anak tentang posisi seperti kiri, kanan, atas, dan bawah. Kita dapat mengenalkannya dengan permainan sehingga anak-anak dapat belajar melalui bermain. Kita dapat menggunakan benda-benda di sekitar anak seperti jam dinding untuk mengenalkan lingkaran, kemudian membuat segi empat dengan ranting, dan membuat segitiga dengan sedotan. Kita juga bisa melakukan hal-hal lain dengan benda-benda di sekitar anak. Kita juga bisa mengajak anak usia dini untuk membuat pola geometri seperti pola bentuk sederhana, lingkaran, segi empat, segitiga, berulang. Demikian tadi pembahasan terkait dengan dua komponen pramatematika, yaitu pola dan geometri. Di segmen selanjutnya, kita akan mendengarkan beberapa contoh kegiatan main terkait pola dan geometri yang dapat dilakukan oleh orang tua bersama anak di rumah. Tetap mendengarkan ya. Tips saling menjaga kesehatan mental di masa COVID-19. Yang pertama, batasi pembicaraan terkait COVID-19 hanya di waktu-waktu tertentu. Yang kedua, abaikan dan jangan sebar gambar atau video yang hanya berpotensi menimbulkan ketakutan. Yang ketiga, jika tidak mendesak, cari topik di luar COVID-19 untuk obrolan di rumah. Yang keempat, jangan kucilkan kenalan yang menjadi ODP, EDP, suspek maupun pasien. Dukung dia lewat pesan personal. Yang kelima, jangan sebar data pribadi pasien COVID-19. Jaga privasinya dan lindungi dia dari stigma sosial. Yang keenam, tetap tenang dan jangan panik. Jika tidak ada hal mendesak, sebisa mungkin ikuti arahan pemerintah untuk di rumah aja. Pesan ini disampaikan oleh Save the Children didukung oleh Australian Aid.
Bagaimana menyampaikan masalah COVID-19 kepada anak-anak? Yang pertama, ketahui dulu informasinya. Bacalah sebanyak mungkin informasi mengenai COVID-19 dari sumber informasi yang terpercaya. Yang kedua, mulailah dengan menanyakan apa yang mereka tahu. Luruskan informasi keliru yang mungkin pernah mereka dengar mengenai COVID-19. Yang ketiga, tetaplah tenang. Jawablah pertanyaan mereka dengan jujur, sederhana, dan dengan bahasa yang mereka pahami. Yang keempat, jangan beri informasi terlalu banyak pada anak. Pertimbangkan kembali sebelum memberikan informasi kepada anak-anak. Jangan sampai membuat anak-anak merasa cemas dan sebaliknya, justru membuat anak menjadi tidak waspada. Yang kelima, ajarkan nilai-nilai kebersihan dan buatlah menjadi menyenangkan. Anda dapat menyanyikan lagu kesayangan mereka sambil mencuci tangan. Ingatlah 6 langkah cuci tangan pakai sabun. Pesan ini disampaikan oleh Save the Children didukung oleh Australian Aid. Bapak dan Ibu, berikut adalah beberapa kegiatan main sederhana yang dapat Bapak dan Ibu lakukan bersama anak di rumah untuk mengenalkan pola dan geometri. Permainan yang pertama adalah permainan Ayo Tepuk 3 Pola. Langkah-langkahnya, yang pertama, minta anak mencoba untuk tepuk tangan 1 kali, kemudian tepuk tangan 2 kali, kemudian tepuk tangan 3 kali. Kedua, contohkan kepada anak melakukan tepuk tangan 1 kali, kemudian 2 kali, kemudian 3 kali, dan berulang beberapa kali. Yang ketiga, minta anak untuk melakukan tepuk yang sama. Yang keempat, katakan pada anak tepukan tadi disebut tepuk pola 1, 2, 3. Permainan yang kedua adalah permainan lingkaran di mana-mana. Langkah-langkahnya, yang pertama, gambar lingkaran di pasir atau di tanah. Buatlah beberapa lingkaran besar dan beberapa lingkaran kecil. Yang kedua, katakan pada anak, ini adalah sebuah lingkaran. Yang ketiga, minta anak untuk mencoba menggambar sebuah lingkaran. Yang keempat, bantulah dia bila masih mengalami kesulitan. Dan yang kelima, ajak anak untuk melihat benda-benda di rumah atau di luar rumah yang berbentuk seperti lingkaran. Permainan yang ketiga adalah permainan pola geometri. Langkah-langkahnya, yang pertama, buatlah beberapa bentuk segitiga dan segi 4 menggunakan ranting. Yang kedua, urutkan bentuk segitiga, kemudian segi 4, berulang segitiga, kemudian segi 4. Yang ketiga, minta anak untuk meletakkan bentuk yang selanjutnya setelah segi 4. Yang keempat, jika anak berhasil meletakkan bentuk segitiga, maka katakan pada anak, "Hore, kamu berhasil!" Yang kelima, katakan pada anak, ini adalah pola geometri segitiga dan segi 4.
Demikian tadi beberapa kegiatan sederhana yang dapat Bapak dan Ibu lakukan bersama anak di rumah. Bapak dan Ibu, jangan lupa menyediakan waktu untuk menemani anak bermain di rumah ya. Selamat mencoba. Waktunya bercerita. Oke, sudah siap untuk mendengarkan cerita dari Ibu Mia? Kali ini Ibu Mia akan menceritakan tentang semangka emas. Di daerah Samba, Kalimantan Barat, hiduplah saudagar kaya raya. Dia mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Muzakir dan Dermawan. Muzakir merupakan anak bungsu, sedangkan Dermawan anak sulung. Kedua saudara ini mempunyai sifat yang sangat berbeda. Muzakir mempunyai sifat kikir dan sombong. Setiap hari dia hanya memikirkan bagaimana cara mengumpulkan uang. Dia tidak pernah peduli dengan penderitaan orang miskin. Dia tidak mau memberikan sedikit pun hartanya. Muzakir justru menertawakan penderitaan mereka. Sifat ini sungguh berbeda jauh dengan Dermawan. Dia seorang yang murah hati, sabar, dan sangat empati pada orang miskin. Melihat perbedaan sifat kedua anaknya, saudagar itu sangat khawatir jika nanti suatu saat dia meninggal, kedua anaknya akan berebut harta warisan. Oleh karena itulah, sebelum meninggal, saudagar kaya itu mau membagi hartanya untuk Muzakir dan Dermawan. Anak-anakku, harta yang melimpah ini akan aku bagi sama rata untuk kalian. Gunakanlah harta itu dengan baik. Bantulah orang-orang miskin di sekitar kalian, kata saudagar itu kepada kedua anaknya. Kami akan selalu mengingat nasihatmu, Ayah, sahut mereka berdua. Saudagar itu pun membagi hartanya menjadi 2, dengan harapan agar tidak terjadi iri dan dengki di kemudian hari. Setelah mendapat bagian masing-masing, tanpa pikir panjang, Muzakir langsung membeli peti emas untuk menyimpan seluruh hartanya. Dia pun menguncinya dengan rapat-rapat. Dengan sombongnya dia berkata, "Harta ini adalah milikku. Aku berhak untuk menyimpannya. Jika tidak, harta itu akan habis oleh orang-orang miskin." Muzakir enggan untuk bersedekah. Setiap ada orang miskin yang meminta, dia pasti mengusir dan bahkan mengejeknya. Orang-orang miskin tersebut kemudian pergi ke rumah Dermawan. Mereka mendapat perlakuan yang berbeda di sana. Mereka disambut baik oleh Dermawan. Dia sangat peduli terhadap penderitaan orang-orang miskin. Lama-kelamaan, harta Dermawan habis dibagi-bagikan, sehingga dia tidak memiliki apapun. Mendengar keadaan saudaranya, Muzakir malah mengolok-olok Dermawan. "Dasar Dermawan bodoh! Itulah akibatnya dari sifatmu yang sok baik pada orang miskin. Lihatlah dirimu. Sekarang kamu benar-benar jadi orang miskin," kata Muzakir pada adiknya. Mendengar perkataan Muzakir, Dermawan tidak marah.
Dia hanya berkata, harta hanya titipan. Jika Tuhan ingin mengambilnya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu juga sebaliknya. Jika Tuhan akan memberikan kita rizki, tidak ada yang mampu untuk menolaknya. Kemudian dermawan meninggalkan Muzakir yang terus saja mengolok-oloknya. Suatu hari, dermawan sedang duduk di pekarangan rumahnya. Dia beristirahat untuk melepaskan lelah setelah seharian bekerja. Tiba-tiba di dekat dermawan duduk, ada seekor burung jatuh. Burung itu terluka. Melihat hal itu, dermawan langsung menangkapnya. Aduh, kasihan kamu burung, kata dermawan. Sayapmu patah sehingga kamu tidak bisa terbang. Kemudian dermawan memeriksa luka burung tersebut, lalu mengobatinya. Burung pipit itu pun menjadi jinak dengan dermawan. Beberapa hari kemudian, burung pipit itu mengepakkan sayapnya. Kemudian dia terbang meninggalkan dermawan. Beberapa minggu kemudian, burung pipit itu mengunjungi dermawan. Dia membawa sebutir biji di paruhnya. Biji itu diberikan kepada dermawan. Dengan senang hati dermawan menerimanya. Biji itu pun ditanam di pekarangan rumahnya. Beberapa minggu kemudian, biji yang ditanam dermawan itu tumbuh. Ternyata biji itu adalah biji semangka. Hari pun terus berlalu, minggu pun terus berlalu. Semangka itu tumbuh sangat subur. Bunganya pun sangat lebat. Dermawan sangat senang melihatnya. Syukurlah, semoga semangka ini berbuah banyak, sehingga aku bisa bersedekah nanti kepada orang-orang miskin, gumam dermawan. Akan tetapi, semangka itu tumbuh di luar perkiraan dermawan. Meskipun bunganya banyak, semangka itu hanya berbuah 1 biji. Semangka itu semakin besar, ukurannya berbeda dengan buah semangka pada umumnya. Sungguh sedap dipandang dan buahnya pun sangat harum. Setelah buah itu masak, dermawan memetiknya. Dia pun meletakkan buah itu di atas meja. Dan dermawan mengambil pisau untuk membelahnya. Setelah semangka itu terbelah, dermawan sangat kaget. Buah semangka itu berisi pasir kuning. Dia kembali memperhatikan dengan seksama. Ternyata bahwa pasir itu berwarna kuning dan itu adalah biji emas. Hah? Biji emas? Buah semangka ini berbiji emas? Ungkap dermawan dengan tidak percaya. Terdengar suara cicitan seekor burung. Dermawan pun melihat di luar. Ternyata seekor burung pipit yang telah ditolongnya. Terima kasih, kata dermawan kepada burung pipit. Burung pipit pun pergi meninggalkan dermawan dan tidak kembali lagi. Akhirnya dermawan membeli rumah yang sangat bagus. Orang-orang miskin pun ikut senang karena mereka mendapatkan makanan setiap hari dari dermawan.
Kalian boleh kesini setiap hari, kata Dermawan. Berita itu sampai juga ke telinga Muzakir. Hal ini membuat Muzakir iri hati. Dia kemudian pergi ke rumah Dermawan. Muzakir bertanya tentang kesuksesan Dermawan. Dan Dermawan pun menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Muzakir. Mendengar penuturan Dermawan, Muzakir kemudian memerintahkan orang-orang suruhnya untuk mencari burung yang dimaksud. Akan tetapi, seminggu sudah mereka berusaha mencari. Burung itu pun tidak muncul juga. Muzakir kesal dengan orang-orang suruhannya. Kerja kalian tidak becus. Menangkap burung saja kalian tidak bisa. Bentak Muzakir kepada suruhannya. Tiba-tiba dia mendapat cara untuk menangkap seekor burung. Orang-orang suruhannya diperintah untuk menangkap burung dengan cara menjepitnya. Dan akhirnya ia pun mendapatkan seekor burung. Tetapi karena burung tersebut ditangkap dengan menggunakan alat penjepit, maka sayapnya pun patah. Dan kemudian Muzakir berpura-pura kasihan dan mengobati burung itu. Beberapa hari kemudian burung itu sembuh. Dan Muzakir melepaskan burung tersebut. Beberapa minggu kemudian burung itu pun kembali dengan membawa biji-bijian pada Muzakir. Muzakir sangat senang karena sebentar lagi dia bisa menandingi kekayaan Dermawan. Biji pun ditanam oleh Muzakir di tempat yang terbaik. Muzakir sangat menantikan biji itu tumbuh dengan baik. Selang beberapa minggu, tumbuhlah pohon semangka. Buahnya pun hanya satu. Ukurannya pun sangat besar. Muzakir benar-benar tidak sabar melihat buah itu akan matang. Setelah tiba waktunya, dia memerintahkan orang suruhannya untuk memetik buah semangka itu. Dia ingin membelah sendiri buah itu. Muzakir pun mengambil parang dan membelahnya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Belum sempat semangka itu terbelah. Dari dalam semangka itu menyemburlah lumpur hitam dan kotoran ke wajah Muzakir dengan baunya yang seperti bau bangkai. Seluruh pakaian Muzakir kotor, bermandikan lumpur. Muzakir berlari-lari keluar rumah sambil menjerit. Nah, pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tadi adalah bersikap baiklah kepada siapapun. Karena kelak akan mendapatkan balasan yang baik pula. Dan sebaliknya, janganlah bersikap buruk kepada siapapun, karena balasan yang diterima juga akan berupa balasan yang buruk pula. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan cerita yang lebih seru lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik dan Bapak Ibu yang telah mendengarkan kelas lintas udara. Jika Bapak, Ibu punya pertanyaan atau saran, silahkan hubungi Save the Children di nomor 081 139 83111.
Saya ulangi, 081 139 83111. Terima kasih. Sampai jumpa pada seri pembelajaran kelas lintas udara berikutnya. Dah. Partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi merupakan proses transparansi publik. Save the Children menyediakan sarana untuk bisa menyampaikan saran atau gagasan dan keluhan atau kritik untuk perbaikan, perencanaan, dan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini atau program transisi dalam situasi COVID-19 di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Silakan menyampaikan keluhan dan saran melalui telepon, WhatsApp atau SMS ke nomor 0811398311. Keluhan dan saran Anda langsung diterima oleh staf Save the Children Mataram, bersifat rahasia dan akan direspon paling lama 3 hari kerja sejak keluhan dan saran diterima. Acara ini dipersembahkan oleh Save the Children didukung oleh Australian Aid.